Bang, gimana nih terkait apa latar belakangnya apa dan masalah Latar belakang kuliah. Ya, kalau pasal nanti ada Wendo ya. Saya mau menjelaskan aja dulu. Hari ini kita membuat laporan ya terkait kemarin kan sudah ada yang laporan juga kan. Itu ibaratnya kalau saya mau mulai dulu tuh pernah nonton film India kan? Kalau sudah bunyi, wah itu berarti sudah mau perang tuh. Jadi kayak film Mahabharata, ya. Kayak film Mahabharata. Tapi untungnya klien saya ini ibarat kalau film itu dia Arjuna, ya. Yang sono Duryodhana. Jadi gini, saya kebetulan baru masuk nih ya dalam kuasa. Tapi memang saya sejak awal memang sudah memperhatikan perkara ini, ya. Khususnya nih ya, khususnya dengan mantan istrinya nih, yang kedua nih. Awalnya kenalan, kemudian menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang tidak baik menjadi baik, menjadi halal. Yang halal diajukan lagi permohonan isbat. Artinya isbat itu sengaja dibuat oleh negara agar perempuan mendapatkan kehormatan. Statusnya diakui, historinya jelas. Itu tujuan dari sidang isbat. Tapi ya, kalau seandainya ada perempuan yang sejak awal kenal, dinikahin, halal, terus diberikan status yang jelas, tidak mau juga, tidak bersyukur, nah, saya mau membacakan kalimat yang sering saya baca di media sosial. Sulit kita meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Karena apa? Karena lalat pasti akan memilih sampah. Harusnya ketika ada laki-laki yang memberikan suatu kehormatan kepada perempuan, itu disyukuri. Ya, saya sebenarnya begini. Ketika saya melihat ada dua orang wanita yang mungkin sakit hati, muncul ide yang kurang baik, ketemu dengan orang yang tidak baik juga. Akhirnya perbuatan-perbuatan yang kurang baik muncul. Harusnya nih, kalau saya ketemu sama klien yang otaknya buntu, yang pikiran tidak baik, kasih nasihat yang baik. Nanti kalau seandainya ya ada klien kita mengupload hasil medis yang isinya itu menceritakan tentang kemaluan, ini gimana? Itu kan aib. Sekarang itu dibongkar. Tapi saya nggak heran, tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Perempuan yang bisa menjaga kehormatan itu adalah perempuan yang punya kehormatan. Tapi kalau dia nggak memiliki, nggak mungkin bisa menjaga kan? Sama seperti saya mau modif mobil. Kalau saya nggak punya mobil, nggak mungkin bisa saya modif tuh mobil. Nah, jadi kalau perempuan tidak bisa menjaga kehormatan, kalau dia punya kehormatan, kalau dia tidak punya kehormatan, berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, kira-kira ini yang dibicarakan siapa nih Bang? Hah? Inisial siapa? Kita kan belum tahu. Inisialnya, inisialnya siapa gitu. nah, ya, ini inisialnya nih. Dua. Ini P nih, ya. Nah, inisialnya P. Ini siapa Bang? Nah, P-nya. Masa mesti saya jelasin lagi kan? nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nah, pokoknya P, inisialnya P, mantan istri Akas. Jelas ya? Perempuan, bukan laki. Mantan istri Akas, inisialnya P. Udah jelas ya? Oke. Yang, nah saya tambahin lagi nih, yang videonya ada ribu-ribu tuh. Waktu dulu masih jadi pelakor. Jadi masih jadi pelakor aja galak, apalagi sekarang. Udah, kira-kira saya buka dulu dengan itu ya. Nanti ibaratnya teman-teman mau bertanya lagi, nanti saya jawab. Ini saya kasih pembukaan dulu. Ini siapanya Akas Bang? Hah? Tegaskan lagi siapanya. Mantan istri ya. Untuk hari ini sendiri seperti apa laporannya Bang? Apa? Laporannya boleh dijelasin tadi Boleh, hasil boleh, dari ini, dalam nah, tadi itu seperti apa? Itu aja. Bang, agak kencang soalnya Bang. Mic-nya. Untuk terkait laporan hari ini, Undang-Undang ITE ya, pasal 27A, junto pasal 45, kemudian 310, 311, ya, tentang pencemaran nama baik, ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar, ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini, ya. Jadi untuk pihak sebelah, untuk para netizen juga, ya, yang selalu membuli sebenarnya, ya ini bukti bahwa kami juga punya
bukti-bukti yang jelas, yang dimana tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar. Tuduhannya apa aja? Apa aja nggak benar bang tuduhannya bang? Ya terkait HIV, ya terkait HIV, bondo dan lain sebagainya. Itu membuat Berarti Akas tidak ada- terima ya. Jelas. Tapi mungkin kenapa kira-kira pihak sana sampai melontarkan kata-kata itu? Lo move on ya menurut saya. Ya bang, kalau udah move on nggak mungkin karena semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Berarti bisa dibuktikan ya mbak bahwa itu fitnah ya mbak? Oh, ya kalau saya begini ya, pertama setuju saya Adina mengatakan belum apa? Move on. Ya itu. Jadi tadi saya sampaikan kan, saya sebenarnya kasihan ya. Sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya pasti akan nasihati. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, nah pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah kalau seandainya sekarang ini saya geli tuh dengan cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok aduh, saya mau ngomong aja nggak kayak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya, masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akas, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk. Tapi kalau wajah kamu buruk, jangan kamu tambah dengan kelakuan kamu yang buruk. Jadi kalau seandainya wajahnya buruk, kelakuannya buruk, yang mau dinilai apa lagi? Nah itu yang saya bilang sama Akas pertama kenal. Ganteng kan? Arjuna. Tapi jangan dirusak dengan kelakuan yang buruk. Nah kalau kelakuan sudah buruk, wajah buruk, terus yang mau dinilai apa lagi? Ucapan buruk lagi. Itu saya lihat ucapannya kan, saya tidak mau berhubungan sama kamu karena ada penyakit ini, nanti bakal mati. Direkam sendiri, di-upload sendiri. Dan bilang dia kalau kita yang playing victim. Ya. Itu di-upload sendiri. Yang mulai itu sebenarnya videonya. Ngucap sendiri dia kan, direkam sendiri, ngomong sendiri, di-upload sendiri. Saya bingung juga. Ada lagi sekarang kan, ada pengacara podcast sendiri, rekam sendiri, upload sendiri. Ini jadi sebenarnya saya dalam hal ini sebenarnya bisa dibilang gini loh. Perkara ini adalah perkara sebenarnya rumah tangga. Selesaikan secara musyawarah, tidak perlu lapor sana ngomong sini, yang masalah panci diomong ini, itu nggak penting. Nah bagaimana kehadiran seorang pengacara itu menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya dari permasalahan. Ini kan kayaknya seperti butuh panggung gitu ya kan. Kalau mau butuh panggung, saya kebetulan pemain sinetron gitu kan, nanti main sinetron sama saya, jangan saya kasih peran ya, saya kasih peran sebagai Perannya apa bang? Ya kayaknya sih perannya sebagai peran Duryodhana lah. Akas Akas mungkin Gimana Akas? Akas. sejak perpisahan itu kapan sih dan secara resmi tidak secara hukum negara perpisahan? Mungkin ada lagi yang masih pengen dituntut, ini kah, bulanan kah, atau seperti apa? Mungkin boleh jelaskan. Sebenarnya isinya hampir udah 9 bulan kita udah bisa beda jalan, beda rumah. Apa yang dia mau udah dapat juga. Sekarang kalau dibilang minta siri, saya berusaha juga untuk sahkan di pengadilan agama. Dia bilang tidak mau. Tapi masa depan dan sejarah anak dihilangkan. Saya berusaha bagaimanapun dari kemarin selesai dengan baik. Tapi yang mengirim opini ke publik seperti masalah keuangan, panci, beras, garpu, itu kayak laki-laki yang paling miskin pun hal-hal itu gak bakal lakukan.
Kalau walaupun dia cabut dari rumah di mana ada anak-anak dia, nggak mungkin dia bawa garpu, beras, biskuit, koples. Hal-hal itu kayak kita mau menjatuhkan orang. Itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris, if you cannot kill someone, kill their character, they will die by themselves. So, kalau kita tidak bisa membunuh orang, membunuh karakter mereka, akan mati sendiri nanti. So itu dia nggak sepintar itu. Cuman apa yang saya lihat selama 9 bulan setelah dia mulai podcast sama pengacara, aku lihat itu bukan diri dia, saya nggak kenal sama dia seperti itu. Dia nggak pernah sejauh ini untuk menjatuhkan atau mengirim opini atau gitu, dia nggak pernah. Tapi sekarang menurut aku dia udah di dalam tengah-tengah, di mana dia nggak bisa mundur dan nggak bisa maju juga. Apa sih So, pemicu perpisahan kalian? Berpisahan kita cuman komunikasi kita tidak baik, selalu depan anak-anak berkelahi. Dan saya lihat pun anak-anak udah punya 2 anak yang tujuan untuk ajukan isbat cerai itu katanya saya tidak mau sahkan nikah, nggak mau bikin buku nikah. Ya buktinya saya mau isbat nikah biar dapat akta cerai dari pengadilan, biar masa depannya jadi sah. Kita udah pisah, saya duda dia janda sah, nggak ada domba lagi, dan asal-usul anak juga sah, mereka juga dapat hak dan wajiban dari ayah. Tujuan itu aja sih, nggak ada aku punya tujuan kalau mau lapor ini, lapor itu. Tapi kalau membawakan fitnah itu sama aja mereka menghancurkan nama saya, usaha saya, apalagi saya sudah berumah tangga sekarang, itu sangat terganggu juga sih. So bagaimana kalau dia lagi dengar, selesaikan baik-baik aja. Nggak perlu habiskan uang untuk laporan ke nanti ini. Mending uang itu pakai buat anak-anak aja. Saya pun di sini sama aja. Apa ini capek-capek kita lakukan hal ini? So mending selesai baik-baik. Udah kirim kan surat untuk berdamai? Iya. Apa tanggapannya? Tidak ada tanggapan. So saya sudah kirim surat berdamai juga. Apapun mau bicara kita berbicara aja. Nafkah tiap bulan lancar? Gimana? Nafkah tiap bulan? Nafkah sampai sekarang tiap bulan. Itu yang kita tadi berbicara. Sudah kasih nafkah, tapi di sosial media bilang nggak pernah kasih nafkah. Di mediasi bilang nggak butuh nafkah. So saya salah aja di mana? Nggak kasih nafkah pun saya dilapor nanti melantarkan anak. Saya kasih nafkah pun katanya sedikit. So saya itu nggak tahu mau ke kiri atau kanan. Makanya saya pilih cara berdamai aja. Mau apa selesai bicara. Kalau setelah bicara nafkah mungkin kurang atau banyak, itu bicara aja. Kan ada beberapa tuduhan juga, salah satunya mungkin soal perselingkuhan, itu mungkin boleh dijawab. Yang kita pisah itu bukan masalah perselingkuhan. Kalau perselingkuhan di 2022 ada, kita masih jalankan setelah perbaiki rumah tangga, menjalankan rumah tangga kita 2 tahun. Perpisahan kita itu gara-gara komunikasi tidak baik. Dan itu pun udah 9 bulan sekarang pisah, apa Dan yang sudah lagi kita berpisah rebut? baik-baik ya? Pisah pun kita baik-baik. Apa yang lagi mau sekarang Diperebutkan. cari celah aja kita, di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Berarti yang katanya ada kontak fisik artinya saling pukul karena dugaan perselingkuhan itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena itu menurut aku gak perlu bahas-bahas lagi karena udah selesai ya udah selesai. Sekarang ke depannya mau gimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus, di mana gak ada hasilnya, habis duit. Nah, kita udah lapor, kalau kita mau cari celah juga berapa buktinya kita ada. Selama ini mereka podcast, fitnah kemana-mana. Cuman permasalahannya mau gimana? Selesaikan, berdamai. Kamu juga bahagia di rumah kamu, saya juga bahagia. Nah, gimana menjawab laporan yang lebih dulu masuk kemarin, laporan Feni sendiri di Polda juga tentang UITE, tanggapannya seperti apa? Masalahnya katanya saya dilapor ini, sebelum ini dibilang 5 laporan udah. 5 ya kak? Ya. Belum dapat surat sama sekali Belum. kita. Nah, so mereka mancing-mancing di mana saya keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di situlah jadi laporan. So, tidak lapor, tapi bilang udah lapor 5. Terus habis itu kita berbicara, dari situlah lapor lagi. Lo gak ngerti harus gimana, diam pun salah, bicara pun salah. So mereka kayaknya sengaja cari fitnah, bagaimana kita keluar, speak up. Setelah udah speak up, cari hal, ini kata dia salah di sini lah lapor kita. Gimana bang?
Ya betul. Saya mungkin gini. ada satu ya tanggapan. Mungkin untuk pihak pengacaranya VA, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan. Itu aja sih. Tambahan lagi ya. Ya, boleh. Ini ya Pak, kita pengacara ini bertindak menggunakan prinsip praduga tidak bersalah ya Pak ya. Presumption of innocence. Jadi kita tolong ya, setiap klien yang datang ke pengacara, mereka menceritakan versi mereka, menceritakan kebenaran versi mereka. Jadi tolong nggak usah terlalu dalam langsung menyerang secara pribadi lawyer. Mulai dari make upnya lah, ini itu terlalu itu. Kalau kamu laki-laki, kamu nggak mengurusi makeup klien saya atau rekan saya ini. Jadi tolonglah kalau kita ini punya klien masing-masing, kita urus aja masalah masing-masing, profesional aja. Nggak usah terlalu jauh dan terlalu dalam bicara mengenai rekan kita sendiri. Karena kita juga kita punya kode etik sendiri. Kalau yang di sana mengancam dengan kode etik kita juga bisa. Cuma kalau bicara mengenai profesional, aduh, kami membiarkan Anda bicara apapun, cuma harus dijaga lah, jangan terlalu maju gitu ya Pak ya. Itu aja sih dari saya. Rina, katanya kan menuding pihak PH-nya sendiri seolah-olah pengacara mafia itu menyikapinya gimana? Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong gitu loh. Jadi menurut saya mereka pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Atas, ini kan ada tudingan juga kalau bahwasanya Atas sendiri yang melakukan membuka aib dari permasalahan ini. Seperti apa menanggapinya? Nah itu yang tadi kita jelaskan juga. Yang pertama kali membuka itu di 2023 di upload Instagram dia. Habis itu 2024 di upload video penyakit migrain. Sekarang posisi kita itu kalau kita diserang sama ribuan orang, kita harus menjelaskan juga. Seperti ini kita sedang berbicara, ini bukan buka aib, tapi menjelaskan. Kalau kita ditampar, siapkan untuk muka juga untuk tampar. Gak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah, apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Tapi siapapun duluan, nah, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan aib, ya udah saya minta maaf. Dan bicara aja selesai. Apa yang disebutkan sekarang saya yang bicara tentang aib, kamu lebih banyak bicara, berarti kita buka baju sendiri di ruang media. Saya 1 kali bicara, kamu 10 kali bicara. Yang kita bicarakan rumah tangga kita. Ada yang beruntung nggak di situ? Mungkin beruntung brand dapat banyak view, endorsean, live jualan di TikTok Shop, enak. Tapi hal ini akan ada trauma buat anak-anak saya yang tidak bisa menggantikan dengan uang. Yang ini media live hari ini atau video dari ini kapanpun ada di sosial media juga. Anak-anak bisa lihat kan, bapak yang bicara tentang kemaluan ibu yang bicara tentang penyakitan bapak, itu sampai kapanpun ada, dan uang dari live penghasilan job gak bakal bisa ganti trauma. Atas, mungkin Atas dengan Mbak Rina, alasan apa sih akhirnya datang menghadiri di salah satu proses? Mengklarifikasi. Tujuannya hanya mengklarifikasi. Jadi klien kami sudah sangat jauh dibuat stigma negatifnya, maka dari itu kami berhak untuk klarifikasi. Sekali lagi gini ya, saya mau nambahin ya. Kalau seandainya tadi tanggapan kan bagaimana akan dilaporkan kan. Jadi Akas sudah menyampaikan bahwa kalau hanya mencari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas terdapat kesalahan, kemudian ini dilaporkan. Saya mau bilang begini ya, kita ini orang Indonesia harus bisa memahami bahwa Akas ini adalah orang Pakistan. Dia bukan lahir di Indonesia asli. Artinya orang, ya jangankan Akas, saya juga sering melihat orang-orang barat, ya orang luar negeri juga, kalau dia mengatakan, mengucapkan sesuatu itu, kadang kalimat harusnya di depan menjadi di belakang, kadang di belakang menjadi di depan. Saya contohkan begini, kalau umpamanya nih, saya ibaratkan saya Akas nih, Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi, salah nggak ucapannya? Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Kalau orang Indonesia yang ini kan, tapi kalau Akas yang mengucapkan, ya kan,
Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Nah, yang kita orang Indonesia yang paham, yang cerdas tahu maksud tujuannya. Kalau kita orang Indonesia mengatakan Gibran Rakabuming itu bapaknya Jokowi, salah. Tapi karena orang luar negeri yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kita harus bisa memaklumi. Tapi tujuannya kita paham. Jangan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas nanti dicari kesalahan, dianggap ini mencemarkan, dianggap ini tidak pidana. Nah, harusnya kita paham sendiri kalau kita memang benar-benar mau profesional. Tapi kalau hanya mau mencari kesalahan, ya semua juga bisa dicari kesalahan. Itu ya. Jadi masalah laporan saya nggak gentar sama sekali laporannya mereka. Cuma kenapa saya mengatakan tidak gentar? Karena saya cerdas. Kalau seandainya orang cerdas, tentu bisa memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas. Kecuali kalau dia kekurangan kecerdasan, nah, mungkin bisa melaporkan ke pihak kepolisian, gitu kan. Kenapa Udah aja. alasannya baru buat laporan sekarang? Sudah 8 bulan pengacara saya udah kasih tahu kalau mereka lapor, kita lapor balik. Cuman saya bilang ke mereka, mantan saya itu adalah seorang perempuan, dia bukan lawan saya. Kenapa aku harus main laporan? Ini yang disampaikan video yang hari ini kita masukkan laporan juga di 2024. Kalau mau lapor ya langsung ke Mari Muda lapor. Cuman dia bukan lawan saya. Dia ada anak-anak yang harus di sana dia jaga juga. So mental dia nanti kena dari polisi ke pengacaranya juga, dari media juga yang dampaknya adalah anak-anak juga terkena. Makanya dari kemarin lebih banyak diam, gak apa-apa lah, nanti dia selesai lah, habis lah. Makin berapa lama lah paling. Tapi yang sejauh ini yang saya tahu kabar juga ya dari dalam sana, dia sendiri aja sampai sekarang udah capek, disuruh upload fotonya, disuruh upload videonya, dapat komentar lah, bagus lah, jadi harimau lah yang di sana. Tapi ya dia aja sendiri udah capek sekarang, cuman karena dia udah kelewatan, so dia mau nggak mau membawa ini. Tapi saya bilang sama dia masih ada saatnya kita bisa berbicara dengan baik-baik, selesaikan sebelum ini semuanya udah sejauh ini. Yang rugi itu saya dan dia, dan kalau kita berdua yang rugi, yang paling rugi itu anak-anak. Orang lain mah udah dapat view, udah dapat endorse, jualan, udah gampang, udah pulang ke rumah masing-masing. Yang dosa dan kena trauma itu anak-anak kita. Bukan, coba yang orang bikin podcast, bawalah cerita diri dia sendiri dan sampai membawa cerita rumah tangga dia, kamar dia, dan anak-anak dia. Mau nggak dia berbicara di ruang media? Gak mau. Kenapa? Karena dia tahu dampak kemudian yang dikenakan anak. Tapi cerita kita dibuatkan konten sampai segitunya, dan Pak pikir kita punya 2 anak, ada yang di rumah. Oke, Atas mungkin menghadapi ada 2 laporan juga di Polda dan di Polres Jakarta Selatan. Kalau udah lapar nih. Nah, gimana? Belum kita dapat panggilan, tapi kalau ada panggilan nanti kita akan klarifikasi dan jelaskan di situ. Cuma kalau mau lanjutkan laporan-laporan menurut aku capek sih. Ya. Tapi Yang Atas akan ada- menghadapi semua ya? Hah? Akan dihadapi semua. Insya Allah mau nggak mau kita harus hadapi. Di sini juga kalau kita udah 6 bulan ya lapor satu mantan istri, dan kita nggak seperti sosial media, kita nggak seperti media juga ya, menjalankan aja hukum. Apa yang kita buat konten satu laporan belum tentu yang terima, belum tentu kita bisa buktikan, belum tentu sampai ke pengadilan, tapi kita udah sosokan gaya-gaya syarokan di depan media gitu. Itu mending kita tidak bicara. Udah 6 bulan ini berjalan ya. Laporan pertama udah 6 jalan berjalan. Kalau udah sampai ke pengadilan ya sendiri aja semua tahu. Kalau tidak sampai berarti belum bisa kita terbuktikan. Seperti itu mereka juga kalau ada laporannya enggak. Apa yang tiktokan. Oke ya. Oke. Oke, lapor. Ini, Mas. Dilihatin Banyak kan nyari. Kalau udah lapar. Jadi yang upload yang yang punya YouTube aja lah. Suruh mereka yang punya channel YouTube. Bikin podcast aja kita, Pak. Gimana? Iya. Ini boleh? Biar aja mereka aja. Bang, suratnya boleh dilihatin Bang. Oh. Kiri dulu. Oh, astagfirullah. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sini Bang Wendo. Ke kanan dong, 1, 2, 1, 2. Oh.